Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataan-perkataanku, hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, kemudian dia berusaha untuk memahaminya. Wa hafidhaha, dan berusaha untuk menjaganya, untuk menghafalnya, dijaga. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia berusaha menyampaikan seperti yang dia dengar. Hadis ini adalah hasungan sekaligus doa. Doa sekaligus hasungan. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang mendengarkan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk memahaminya. Dan setelah itu berusaha untuk menyampaikannya. Dan juga di sini ada hasungan untuk belajar hadis, belajar sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun sifat-sifat beliau dan yang lainnya. Maka kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk kelompok yang dicerahkan wajahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Pembahasan kita pada hari ini seperti pembahasan kita, masih seperti pembahasan kita di 2 bulan yang lalu. Sedurunge Bada, sedurunge Ramadan, ya. Pembahasan kita masih membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan saat itu kita berhenti di hadis ke-20, bab tentang taubat. Dan kita sudah terangkan tentang pentingnya taubat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat kita. Allahumma amin. Taubat sebagaimana saya terangkan sangat penting bagi kita, bagi orang yang akan memulai menjadi orang baik. Dan di tengah-tengah kehidupan kita, ketika sudah mulai belajar jadi baik, ternyata tasih napa? Kepleset. Ketika ingin jadi orang baik, awalnya harus taubat. Setelah jalan kepleset, taubat maning. Kemudian di akhir kehidupan, sebelum kita bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tutup dengan taubat. Maka taubat itu adalah bidayatut tariq wa wasatut tariq wa nihayatut tariq. Taubat itu adalah permulaan jalan, pertengahan jalan, dan akhir dari sebuah perjalanan. Maka siapa saja yang ingin menempuh kehidupan ini, hendaklah mempersiapkan dirinya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita ini sekarang di hadis ke-21. Akan tetapi mengingat, menimbang, dan kemudian saya memutuskan. Hadis ke-21 ini hadisnya panjang. Sekali duduk untuk membaca saja tidak selesai, panjang. Kalau di buku saya itu 1, 2, 3, 4 halaman hadisnya. 4 halaman lebih 3 baris. Ya, 4 halaman lebih 3 baris. Ya, didaurahkan. Daurah taubat. Jadi menimbang panjangnya hadis ini,
tanpa mengurangi sisi pentingnya hadis ini, maka hadis ini saya akhirkan insyaallah taala. Kapan? Setelah pembahasan hadis-hadis setelahnya. Karena masih tersisa pada bab ini hadis yang nomor 21, 23 dan hadis ke-24. Masih 22, berarti 4 hadis. Hadis ke-21 kita tunda. Kita akan membahas hadis setelahnya saja dulu, yaitu hadis ke-22, 23 dan 24 insya Allah ta'ala. Pentingnya tahu waktu sholat ya. Saya pernah dengar cerita ini, ada seorang pemuda ngelamar anak perempuan, maju ke calon mertuanya. Setelah maju, cerita macam-macam, kemudian bapaknya cuma ngajukan pertanyaan satu. Sholat subuh jam berapa nak? Katanya. Nggak bisa jawab. Akhirnya ditolak. Piye jan nek kaya kuwi. Masya Allah. Hanya bisa kita baca satu hadis beserta beberapa faedahnya. Tapi sebagaimana dikatakan oleh dalam sebuah kaidah bahwa ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semua bukan berarti harus ditinggalkan semua. Kerjakan semampu kita. Taib, baiklah, kita akan masuk ke dalam hadis ke-22. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Nujaidin Imran bin al-Husain, dari Abi Nujaid Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma, anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Suatu saat, kata Abu Nujaid Imran ibn Husain, suatu saat datanglah seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita ini adalah wanita yang ternyata sedang hubla, sedang hamil. Dan hamilnya adalah hamil karena hasil perzinaan, pacaran kebablasan. Kathah napa mboten sakniki? Banyak sekali. Ya, pacaran kebablasan. Pacaran B ora entuk, apa maning kebablasan. Pacaran saja tidak boleh, apalagi keterlaluan. Lah, nek ora pacarannya ora entuk jodoh, jere pa. Kalau enggak pacaran enggak dapat jodoh katanya. Kata siapa? Subhanallah. Ada makhluk yang wajahnya jauh lebih kurang dari kita. Mereka tanpa pacaran pun payu, laku. Begitu ketemu dadi bayi ini lahir 4 juta regane. Masya Allah. Siapa itu? Sapi. Sampai ketemu ora pacaran. Tidak perlu pacaran, begitu ketemu dijodokaken dadi enggak pernah bentrok, enggak pernah apa jenenge? Cerai, dan enggak pernah cekcok di dalam rumah tangga, enggak pernah. Tapi nyatanya Masya Allah, bayi ini lahir regane
larang digoleti wong. Jarene katanya itu kalau sapi lahir cenger itu harganya berapa? 4 juta. Masya Allah. Sekarang mungkin naik lagi. Sementara ini sudah wajahnya jauh lebih manis, jauh lebih cantik, lebih ganteng. Dia berkata-kata kalau nggak pacaran nanti nggak laku. Udah gitu keterlaluan. Hamil. Lahir bayinya dibuang. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kaum muslimin, kaum muslimat dari segala macam bentuk perzinaan. Menjaga keluarga kita, diri kita. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, istri kita, dan menjaga anak-anak kita dari segala macam bentuk perzinaan. Karena zaman sekarang adalah zaman yang sangat apa? Sulit. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Allahumma amin. Wa hiya hubla minaz zina. Wanita itu ternyata dalam kondisi hamil dikarenakan zina. Faqalat, maka berkata wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah perbuatan dosa yang besar yang menyebabkan aku ini berhak untuk mendapatkan hukuman had. Asabtu haddan. Sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa yang besar, kata wanita tersebut. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa yang besar sehingga aku berhak untuk mendapatkan had, hukuman berat. Fa'aqimhu alayya. Maka wahai Rasulullah, tolong laksanakan hukuman tersebut atas diriku. Masya Allah. Wis dosa ngaku njaluk dihukum. Subhanallah. Betapa mulianya hati wanita ini. Setelah dia berdosa, dia bertaubat. Dah gitu ngaku kepada orang yang memang pantas untuk dilapori. Untuk apa? Untuk minta tebusan dosanya. Masya Allah, mulia sekali. Ya, sementara banyak di zaman kita sekarang ini orang sudah berbuat kerusakan, tidak mau ngaku, malah menuduh orang lain. Sing jenenge nabok, napa? Nah, nabok nyilih tangan. Dia yang berbuat kesalahan, kemudian setelah itu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tidak mau ngaku. Subhanallah. Masalah pengakuan terhadap dosa yang dikerjakan nanti ada perinciannya. Jangan mendengar potongan hadis ini kemudian langsung pulang. Artinya, oh kalau begitu setiap dosa harus ngaku. Nanti dulu. Ini belum selesai kita. Hadisnya masih cukup panjang. Bagaimana teori lapor tentang dosa dan kepada siapa dan bagaimana caranya. Itu harus kita pelajari. Jadi tidak sembarangan, oh berarti sing jenenge dosa kudu ngaku nek ngono nyong tak woro-woro. Ya. Kalau begitu kesimpulannya setiap dosa harus ngaku, kemudian kalau begitu akan saya umumkan. Nanti dulu. Kita belum selesai ngajinya ini, masih panjang. Di sini wanita tersebut mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah berbuat zina dan minta untuk dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah?
sallallahu alaihi wasallam, fada'a nabiyullah waliyaha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Ya, memanggil walinya, orang yang bertanggung jawab kepada wanita atau atas wanita tersebut. Faqal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wali tersebut, ahsin ilaiha, tolong anak perempuanmu atau wanita yang di bawah perwalianmu ini dijaga baik-baik. Ya, Masya Allah. Ya, jaga baik-baik. Ya, fa idza wada'at fa'tini. Kalau sudah lahiran, bawa wanita ini kepadaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta oleh wanita tersebut untuk apa? Menegakkan hukum had. Hukum hadnya wanita yang berzina itu apa? Apa hukuman bagi wanita yang sudah berzina atau laki-laki yang sudah berzina? Apa hukumannya? Dirajam kabeh? Ya, jawabannya adalah tergantung pelakunya. Kalau pelakunya itu belum nikah, masih perjaka atau perjakawati, ya, masih perjaka atau wanita yang belum menikah atau laki-laki yang belum menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ya, diasingkan. Adapun wanita atau laki-laki yang sudah berkeluarga, beristri atau bersuami, maka hukumannya rajam sampai mati. Rajam sampai mati. Ini kira-kira wanita ini wanita yang sudah berkeluarga atau belum ini? Sudah. Maka hukumannya adalah hukuman rajam. Ya, subhanallah. Fafa'ala, maka sang wali tersebut mengerjakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang wanita diajak pulang, kemudian dirawat di rumah, diopeni, kasih makan, kasih minum, terus dijaga, ya, sampai lahiran, ya, sampai lahiran. Ketika setelah lahir, maka wanita tersebut dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk membawa wanita ini ke tempat rajam. Dibawa. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, dan dipersiapkan. Persiapkan caranya adalah ujung-ujung pakaiannya syuddat. Apa disyuddat? Kalau sudat bahasa Jawa itu udun disudat, ya. Dicubles, disowek, ya. Kalau ini syuddat pakai shin, ya. Syuddat itu artinya diikat. Ujung pakaian lengannya diikat. Dengan diikat. Kemudian di ujung ini rok panjangnya diikat. Kemudian kalau dia pakai baju atasan, ya, atau kerudung atau jilbab, diikat. Supaya apa? Supaya ketika dilaksanakan rajam tidak tersingkap. Masya Allah. Betapa mahalnya aurat wanita ternyata. Arab dirajam be kudu dikencang. Mau dirajam saja harus diikat. Bukan berarti yang dirajam itu auratnya sudah semurah aurat ayam. Ayam
malah lebih mahal. Sekilo berapa? Sekilo sekarang berapa? 30.000. Sebagian wanita menjual auratnya lebih murah daripada daging ayam. Wanitanya abote 1 kilo. Allahu Akbar. Ayam sekilo 30.000. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita dan kaum muslimin serta kaum muslimat semuanya, dan mengampuni kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma amin. Diikat supaya tidak tersingkap. Fasuddat 'alaiha siyabuha thumma amara biha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan hukuman had. Farujimat, maka mulailah wanita itu dirajam sampai meninggal. Fasalla 'alaiha. Setelah meninggal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk mengurus jenazah wanita tersebut. Setelah selesai, sallallahu alaihi wasallam pun mensolatinya. Masya Allah. Menyolatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mendoakannya. Dalam salat kan ada doanya. Faqala Umar, melihat seperti ini, wanita berzina nanti hamil, ya, sampai hamil, sudah gitu dirajam. Setelah dirajam, kok malah apa? Disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Wahai Rasulullah, engkau mensolatkannya padahal dia itu berzina loh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok engkau mensolatkannya wahai Rasulullah padahal wanita itu berzina? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-madinati la wasi'athum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang luar biasa besarnya. Kata beliau, lau qusimat ala 70 ahli al-Madinah, kalau taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, niscaya taubatnya mencukupi mereka. Insyaallah. Jadi kalau ada 70 penduduk Madinah melakukan dosa dan taubatnya wanita ini dibagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa saat itu, cukup. Panjenengan ngertos, semuanya tahu penduduk Madinah saat itu siapa? Para sahabat. Seandainya ada 70 sahabat, insyaallah, melakukan dosa, kemudian mereka cukup dibagi taubatnya wanita tadi, itu dosa mereka sudah akan diampuni. Besar atau enggak pahala taubat dia ini? Besar sekali. Dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerti sekangendi. Kok Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu dari mana? Dari mana kira-kira taunya? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak mungkin. Beliau pasti berkata berdasarkan apa? Wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah semata-mata wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahal wajadta
afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wajal. Wahai Umar, apakah engkau bisa mendapatkan seorang yang lebih agung, seorang yang lebih afdal, seorang yang lebih mulia dibandingkan wanita ini yang telah merelakan dirinya, mengorbankan dirinya, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa kau dapatkan? Subhanallah. Ini menunjukkan taubatnya wanita itu sangat besar, mengalahkan dosanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebagian dari kita dosa yang dia kerjakan mungkin tidaklah sampai taraf zina, atau mungkin ada yang lebih dari itu. Tapi ketahuilah, apabila orang tadi bertaubat kepada Allah, dia akan mendapat kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Kalau taubatnya apa? Benar. Kalau taubatnya taubat nasuha. Seperti apapun Anda, seperti apapun kita dulunya, bahkan kemarin, bahkan tadi, betapa buruknya kita misalnya, betapa buruknya Anda tadi sebelum datang ke masjid. Tapi kemudian setelah itu Anda bertaubat, kita bertaubat, saya bertaubat, maka dengan izin Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek pun ngoten niki putus asa atau tidak? Kalau sudah seperti ini, adakah putus asa? Tidak ada. Kita senantiasa berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesering apapun kita terkadang melakukan dosa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita dan membimbing kita untuk menjauhkan diri dari segala macam dosa. Allahumma amin. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, tentang masalah rajam. Bahwa seseorang apabila dia sudah berkeluarga, keluarga dalam hal ini secara resmi, ya, pernah menikah resmi dengan pernikahan yang benar, pernikahan yang sahih, ada walinya, ada saksinya, pernikahan yang benar-benar nikah. Kemudian dia berzina, wal'iyadzubillah, maka dia wajib untuk dirajam. Dia wajib untuk dirajam, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "An-zani idza zana wa huwa muhsan, ay qad tazawwaja, fa innahu yajibu an yurjam wujuban. Wa qad kana hadha fi kitabillahi azza wa jalla ayah qara'aha al-muslimun wa hafidhuha wa wa'auha wa nafaduha." Seorang itu apabila sudah menikah kemudian berzina, waliyadzubillah, maka dia wajib untuk dirajam. Dan ayat rajam dulu ada di dalam Al-Quran, ada dulu ayatnya, ya. Bunyinya adalah wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalam min indillah. Pun nate mirang napa dereng ayat niki? Dereng nate mirang? Sudah pernah dengar ayat ini? Belum. Asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Dan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah kalau berzina maka rajamlah keduanya. Ayat ini adalah ayat rajam. Anda bolak-balik Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas tidak akan ketemu. Wow, Ustaz,
Cuma macam-macam ya Ustaz nih. Berarti ngarang ayat ini. Ini adalah satu ayat yang sudah dimansuh oleh Allah. Apa dimansuh? Dihapus. Dan mansuh itu ada beberapa jenis. Di antaranya adalah ayatnya, lafadznya dimansuh tapi hukumnya tetap berlaku. Contohnya ini. Contohnya adalah ini. Ini pelajaran ini adalah di pelajaran usul fikih atau di pelajaran tafsir. Usul tafsir dan yang lainnya. Pokoknya salah satu dari jenis mansuh adalah lafadznya dimansuh. Jadi panjenengan cari dari Al-Fatihah sampai Anas bolak-balik, itu nggak akan ketemu ayat ini. Karena ayat ini sudah lafadznya dimansuh, tidak termasuk di dalam Al-Quran. Tapi dulu kaum muslimin menghafalnya dan membacanya, dan itu termasuk Al-Quran. Di Urdul Akhirah, di pembacaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir di bulan Ramadan sebelum meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini sudah tidak dibaca lagi oleh beliau, menunjukkan bahwasanya ayat ini sudah dimansuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih dihafal oleh para sahabat. Tapi bukan termasuk Al-Quran lagi. Hukumnya masih berlaku. Lafadznya dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin.